Sesungguhnya, awal agama itu adalah ma'rifatullah. Wa tarikhu, dengan sejarah, yaskutu an maulidi al-masih. Sejarah tidak berbicara tentang kelahiran al-masih. Wa nihayati, dan akhirnya bagaimana. Ya, karena lam takun lahu fi hisab, yang tidak bisa diperhitungkan. Sebenarnya kisah-kisah Nabi juga sama. Yang aneh sampai sekarang 25 nabi ya di dalam Al-Quran tuh. Kuburannya nggak jelas kok. Iya, waktu di mana ya? Waktu masih di Syria, waktu di Syria katanya ini makamnya Nabi Ibrahim. Tapi di Mekah juga, di mana, di Irak juga katanya ada makam Ibrahim. Jadi mungkin makam-makam tuh mungkin kayak di sini, kayak Sunan Bonang tuh di Cirebon ada, di apa? Di Cupang itu ada, nanti di mana, di Tuban ada lagi banyak. Ya mungkin makam-makam tuh seperti saya di sini, nanti tempat-tempat yang dulu saya tempat bertapa, nanti ini makamnya Buya Sakur, di Trisi ada, di apa namanya, di Cikedung ada gitu, di Gantar ada, itu mungkin seperti itu. Iya, ya, penulisan tentang sejarah nabi-nabi juga, dia karena memang pada zaman dahulu kala perlu Anda ketahui, kertas ini belum ada, tinta belum ada, pulpen belum ada, mesin tik apalagi, komputer boro-boro mudah pisan, listrik belum ada apa-apa, masih tingkat primitif. Baju juga masih pakai kulit kambing, rumahnya pakai tenda-tenda, ya nomaden, mereka berpindah-pindah menggembala kambing. Nggak ada orang, kalau malamnya gelap gulita, belum ada listrik, belum ada apa, ya kebudayaan menulis belum ada, bahasa Arab itu belum sempurna, masih dalam proses pertumbuhannya. Bahasa Arab itu mulai tumbuh tuh 125 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi Nabi lahir itu baru usia 125 tahun. Jadi mungkin kayak bahasa Indonesia lah gini lah, ya kan? Kan setelah kemerdekaan bernyatakan bahasa resmi. Sekarang 45, sekarang 70, sekarang 2023, berarti sudah sekian puluh tahun. Dalam pertumbuhannya belum sempurna, belum. Masih banyak kata-kata, vocabulary masih banyak, perlu ditambah lagi, perlu diperkaya lagi. Itu. Ya, penulisannya juga berbeda-beda. Jadi kalau tulisan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah nahwu sharaf tidak bisa disalahkan. Karena masih dulu Al-Quran, gitu. Nanti tidak boleh disalahkan dan tidak boleh ditiru, tidak boleh dikiaskan. Nah, karena itu adalah syudud, wasyudud fil Quran la yuqasu alaih, tidak bisa dikiaskan. Nah, seperti itu. Nah, lalu sejarah Kanjeng Nabi Muhammad juga sama, dituliskan itu setelah Nabi meninggal dunia. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, setelah Umar meninggal dunia, setelah Utsman meninggal dunia, setelah Ali meninggal dunia, setelah Muawiyah kerajaan runtuh, nah baru abad kedua berikutnya setelah itu Ibnu Ishaq disuruh oleh Raja Al-Mansur untuk menulis Sirah Nabawiyah. Jadi ya iya sama. Makanya juga tentang kelahiran Nabi Muhammad sendiri juga sama, Al-Masih juga nggak diketahui kelahirannya kapan, ini juga sama sebetulnya. Cuman kita kan keburu masuk Khulasatun Nurul Yakin, ya, ringkasan dari sejarah Nurul Yakin yang menjadi tipis untuk anak-anak madrasah ibtidaiyah. Di situ dikatakan Nabi Muhammad lahir pada tahun
gajah itu sumbernya dari Ibnu Ishaq. Ya, tapi sebetulnya bukan Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham. Ibnu Hisham menulis Sirah Nabawiyah mengutip karangannya Ibnu Ishaq. Tulisan Ibnu Ishaq yang aslinya, ya manuskripnya nggak ada, udah hilang, nggak ditemukan lagi. Yang ada Ibnu Hisham. Nah, saya nggak tahu dari mana Nabi Muhammad lahirnya pada tahun gajah itu. Padahal menurut catatan ahli sejarah yang lain seperti Ibnu Asakir itu menyatakan Nabi lahirnya tahun gajah itu terjadi 35 tahun sebelum Nabi lahir. Az-Zuhari mengatakan itu 25 tahun sebelum Nabi lahir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa serangan gajah itu pada 15 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi dari mana Ibnu Ishaq mengatakan Nabi lahirnya tahun gajah itu dari mana? Itu juga sama persalahannya. Jadi udahlah, kalau sejarah-sejarah kuno itu kita perlu pembuktiannya kan perlu banyak arkeolog, para ahli sejarah, ahli kebudayaan untuk mengungkap kembali semacam itu. Jadi bagi saya adalah beragama nih. Bagi saya dalam beragama ini, saya tidak terlalu mendetail, tidak menentu secara mendetail terjadinya di mana, kapan terjadinya, kuburannya di mana, kemudian apa lagi. Udah berapa orang yang mati, kemudian saksinya siapa, jam berapa, itu nggak ada masalah. Yang penting apapun cerita dalam kitab suci saya, yang penting mau'idhah hasanahnya apa? Pesan-pesan moral apa yang bisa kita terima? Itu saja persoalannya. Ya, Nabi Khidir mengajarin Nabi Musa tentang hakikat, ya kan? Ceritanya yang panjang sekali. Di mana terjadinya? Enggak terlalu penting bagi saya di mana terjadinya. Nah itu, seperti saya juga membuat ini, saya nggak cerita terjadinya di mana. Nama orangnya juga nggak saya sebutin kok. Memang nggak boleh. Di Al-Quran kan banyak cerita-cerita yang namanya siapa nggak tahu. Ashabul Kahfi itu siapa namanya? Ya kan? Kemudian suaminya Zulekha yang tergila-gila sama Nabi Yusuf, siapa namanya? Nggak disebutin kok. Terus ya sudah. Itu artinya to the point, tujuan penyampaian mau'idhah hasanah dari Tuhan itu, yang penting adalah peristiwa itu menjadi pelajaran buat kita. Personifikasinya nggak begitu penting, ya kan? Di mana, kapan, siapa namanya, itu hanya sebagai kalau nggak percaya. Yang penting adalah pesan moralnya apa yang kita terima. Saya kira begitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.